Terima kasih rekan-rekan media. Nah, singkatnya ya, ada satu peristiwa yang kita alami pada tanggal 28 Juni bertempat di Jati Jajar. Kejadiannya begini aja, sederhananya supaya lebih singkat ya rekan-rekan media. Pas kami ada rapat sebetulnya di tengah lingkungan ya Pak Salamnya di Jati Jajar, RW berapa Pak? RW 7. Bukan, rapat kita di RW 7. Rapat kita di RW 7. Nah, rapat itu dihadiri Pak Camat. Nah, karena pemukiman mobil saya tidak mungkin masuk karena juga rapat sudah berlangsung. Sehingga saya melihat ada ruang yang kosong, saya parkir Pak di sana. Dan kebetulan tempat itu dalam hal ini Cafe Seruni Jati Jajar itu pernah juga kita di sana sebagai langganan. Nah, merasa begitu ya, kita parkir Pak. Seperti itu awal mulanya. Nah, kebetulan setelah selesai rapat kita mengopi di situ, ngopi di sekitar situ. Kita belum tahu kalau ban ini kempes. Nah, tiba-tiba ada rekan saya Pak Salam dengan Pak Apilu bilang ini bannya bocor nih Bang Obor. Saya ikut melihat dan saya melihat betul sudah kempes 4 tempatnya. Itu awal mulanya Pak. Jadi sewaktu kami tahu itu kempes, sikap saya sebagai yang mengalami atau mungkin korban ya Pak Salam. Ucapan yang pertama saya bilang ini tidak usahlah dipermasalahkan. Kebetulan rapat kita tadi bagus banget dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, ke pengurus RW semua bagus. Kita hormati. Jangan kita di sini ada polemik. Kalaupun dikonfirmasi siapa yang mengkempesi ditanya lebih baik. Itu Pak. Saya bilang itu ya rekan-rekan media waktu itu. Nah, kemudian dikonfirmasilah sama tukang parkirnya gitu ya. Kemudian dikonfirmasi sama si adik itu ya Pak ya. Dia mengakui, Pak, ya saya sendiri yang mengkempesi. Alasannya? Nah, alasannya katanya disuruh oleh pemilik restoran. Pemilik restoran yang menyuruh. Betul, pemilik restoran Seruni Cafe Jati Jajar. Kenapa disuruh dikempesin? Pertanyaan kita Pak ya. Ya. Karena dinilai parkir tapi tidak makan. Maka dikempesi disuruh oleh Pak Sembiring yang punya kafe. Itu ucapan langsung dari yang mengkempesi. Setelah menemukan kenyataan mobilnya dikempesin begitu, Bang Obor ini apa langkah yang dilakukan? Pertama itu Pak, setelah kita tadi konfirmasi, saya jelaskan, Dek, kalau begitu bilanglah sama bosnya ke dalam. Daripada kita masuk kan, tolong Dek, kamu pergi ke dalam, temuin bosnya lagi, bilang kalau saya pernah di sini langganan. Maka saya percaya diri memarkirkan mobil saya di sini. Yang kedua, pas saya datang, ini rapat sudah mulai dengan Pak Camat buru-buru. Maka kita main parkir aja karena lahan kosong dan memang itu peruntukan parkir. Nah, setelah itu pergi ke dalam, tapi tidak ada konfirmasi setelah dia keluar. Malah menyuruh kami, udahlah Pak, dipompa aja begitu Pak. Seperti Yang itu. pemiliknya? Anak buahnya yang ngomong. Ya. Terus dasarnya Bang Obor ini akhirnya melaporkan ke sini apa nih? Jadi setelah kita gini Pak, kenapa kita harus melapor ke Polres Depok? Karena kita sebetulnya belum melakukan apa-apa, belum menanyakan kenapa mobil saya diperlakukan begitu gitu ya. Tetapi malam harinya Pak, itu datang seseorang mengaku utusan dari Cafe Seruni Jati Jajar. Datang menemui Rekan saya Pak Apilu ya. Dari situ diminta nomor saya. Di situ ada teror, ada bahasa ujaran-ujaran yang tidak senonoh ya kepada saya. teror melalui WA. Melalui percakapan aplikasi WhatsApp Pak. Nah, kan kita sudah ngalah. Malamnya ada lagi perbuatan begitu. Nah, ini situasinya sudah tidak baik. Artinya tidak bisa didiamkan lagi Pak. Ya. Nah, Ada maka kekhawatiran ya. ada kekhawatiran. Bahasa itu, karena bahasa poinnya begini Pak berulang-ulang. Saya akan cari kau. Saya akan cari kau. Itu bahasa dari yang menghubungi saya. Nah, kemudian situasi ini membuat kita ya termasuk saran-saran penasihat hukum kita juga. Orang ya, tersebut diduga yang disuruh oleh pemilik kafe. bukan diduga, memang dia mengatasnamakan itu Pak. Dikirim foto kepada saya, ini selesaikan masalahnya katanya. Dia yang bermasalah tapi kita dituduh bermasalah. Dibalikkan omongan. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai warga negara yang taat hukum tidak boleh melakukan upaya-upaya inisiatif sendiri, takut nanti malah jadi ada masalah baru. Maka kita sebagai warga negara kita laporkan ke polisi saja biar penyidik yang memproses. Hasil laporan apa yang didapat Pak? Terima kasih rekan-rekan media. Jadi ini pertanyaan yang paling penting ya. Bukan kita yang ngomong, kita menceritakan resume atau summary kejadiannya, maka penyidik menetapkan pasal 406 KUHP pidana pengerusakan. Jadi diduga melakukan tindak pidana pengerusakan, walaupun tak perlu diduga, memang ban saya udah rusak, dikempesi. Ya. Artinya harus dikembalikan seperti semula menggunakan sarana dan alat lain. Itu masuk kategori pengerusakan.